Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan di situasi pandemi seperti sekarang ini. Dan jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan. Pakai masker ketika keluar rumah. Sering-sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang yaitu Ricky Amirullah dan Mas Nadah. Kami akan menjelaskan materi tentang Perang Korea. Langsung saja kita simak videonya berikut. Jangan lupa teman-teman sebelum nonton videonya, tekan like, comment, and subscribe. Latar belakang terjadinya Perang Korea. Korea merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Timur Laut. Korea adalah sebuah negara tua yang terletak di belahan bumi bagian timur, di semenanjung yang berbukit-bukit di kawasan Asia Timur Laut. Negara Korea dalam sejarahnya merupakan negara yang sangat penting di kawasan tersebut, sebagai negara yang menghubungkan antara Asia Timur Laut dengan dunia luar, terutama dengan Kepulauan Jepang yang letaknya dekat sekali dengan semenanjung Korea. Korea adalah salah satu kesatuan. Sebelum tahun 1945, Kerajaan Korea kuno disatukan oleh dinasti Tang pada 668 Masehi. Korea yang bersatu ini bertahan selama 1300 tahun sebelum akhirnya pecah. Korea pecah menjadi 2 bagian setelah manuver yang dilakukan oleh sekutu menjelang akhir Perang Dunia II. Selama perang, Korea merupakan wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Namun, setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Korea dibagi menjadi 2 bagian. Pada paralel ke-38, Soviet menduduki Korea Utara, sementara Amerika Serikat menduduki bagian selatan. Sebab umum terjadinya Perang Korea. Di sini ada 3 sebab umum terjadinya Perang Korea. Yang pertama, adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, pembagian wilayah Korea menjadi 2 bagian. Yang ketiga, tidak adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang pembentukan pemerintahan Korea. Ada juga sebab-sebab khusus terjadinya Perang Korea. Yang pertama, mengambil alih Komisi Sementara PBB di Korea. Yang kedua, mencoba mengadakan penyatuan Korea. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan penarikan pasukan pendudukan di Korea. Dimulainya Perang Korea. Perang dimulai pada hari Minggu pagi, 25 Juni 1950, sampai 27 Juli 1953 setelah Tentara Rakyat Korea atau NKPA melintasi paralel ke-38, didukung oleh Tang 34 buatan Soviet. Serangan itu tidak terduga, baik dalam waktu maupun intensitas. Berbagai cara telah diupayakan oleh Korea Utara hingga akhirnya mengambil keputusan dengan cara kekerasan atau peperangan. Pengumuman perang disiarkan ke seluruh kota melalui radio Pyongyang pada hari Minggu pukul 4.25 Juni 1950. Korea Utara menyerang Korea Selatan. Serangan tersebut sangat mengejutkan Korea Selatan, sehingga terlihat Korea Utara lah yang memenangkannya. Serangan ditujukan ke ibu kota Seoul. Namun, karena cuaca buruk, yang berhasil diduduki hanya kota Chucheon, Ongjin, dan Kaesong, yang merupakan kota penting di Korea Selatan. Sementara itu, pasukan Republik Korea atau Selatan yang belum cukup terlatih untuk mempunyai persenjataan untuk memenuhi tantangan tersebut memilih mundur. NKPA bergerak cepat, mengambil alih ibu kota Korea di Seoul, dan kemudian menyeberangi Sungai Han dan pergi ke barat ke Sungai Kum, lalu ke selatan menuju Taijeon dan Taegu. Korea Utara di bawah dukungan Uni Soviet berkeinginan menjadikan seluruh Korea sebagai rezim komunis. Perang Korea tidak hanya sebatas perang antara Korea Utara dan Korea Selatan, namun di belakang negara tersebut ada sekutu masing-masing yang membantu jalannya perang.
Amerika Serikat mengetahui jika di belakang Korea Utara ada Uni Soviet, sehingga Amerika Serikat memutuskan untuk membantu Korea Selatan. Mulai September 1950, keunggulan menjadi milik Korea Selatan dengan berhasil direbutnya Seoul pada 26 September 1950 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur. Kekalahan pihak utara tersebut juga merupakan kekalahan Uni Soviet dan membuat RRC, yang merupakan sekutu Uni Soviet, membantu pihak utara sebagai tetangga baiknya dari serangan imperialis. Setelah memukul balik tentara Korea Utara dari garis lintang 38 derajat, tentara koalisi Amerika di bawah payung PBB mendekati Sungai Yalu yang berbatasan dengan Tiongkok. MacArthur menjanjikan kepada pasukan koalisi untuk merayakan Natal dengan keluarga masing-masing, karena perang akan berakhir dan Korea akan bersatu dan demokratis. Berakhirnya Perang Korea pada 23 Juni 1951, Jacob Malik selaku wakil tetap Uni Soviet di PBB menyatakan bahwa bersedia mengadakan perundingan serta akan segera mengirimkan wakil-wakilnya. Adapun beberapa perundingan yang telah disepakati antara lain: 1. Perundingan Kaesong terjadi pada 10 Juni sampai 22 Agustus 1951. Perundingan di Kaesong disetujui oleh pihak Korea Utara karena baik pihak Korea Utara maupun Korea Selatan sama-sama memiliki pendapat. Kemudian alasan yang mendasari tempat Kaesong disetujui sebagai tempat perundingan antara lain: 1. Pihak Korea Utara mempertimbangkan bahwa Kaesong terletak 20 mil di dalam garis pertahanan mereka. Kedua, bagi pihak Korea Selatan dapat menimbulkan kesan bahwa mereka bersedia melaksanakan perundingan. Selanjutnya yaitu perundingan Panmunjom terjadi pada 25 Oktober sampai 27 Juni 1953. Perundingan ini merupakan perundingan yang bersambung pada perundingan Kaesong. Dalam perundingan ini, masalah garis demokrasi dibahas dan menjadi hangat. Pihak utara mengusulkan garis demokrasi selebar 2 mil. Selanjutnya, daerah ini dijadikan daerah bebas militer. Tentu saja dengan persetujuan pihak Korea Selatan. Artinya, permasalahan pada perundingan sebelumnya, yaitu perundingan Kaesong, sudah teratasi dan terselesaikan. Kemudian perundingan yang ketiga, yaitu gencatan senjata. Pada 27 Juli 1953 diberlakukan gencatan senjata. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, garis demarkasi militer yang memisahkan kedua belah pihak yang telah ditentukan itu memanjang dari muara Sungai Han. Dengan demikian, Perang Korea berakhir untuk sementara, yaitu sejak 1953 sampai sekarang, dalam situasi perang tanpa letusan senjata. Dan keadaan kedua negara dipecah menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, dengan terpisahkan garis lintang utara 38 derajat. Pengaruh konflik Semenanjung Korea terhadap keamanan internasional. Konflik di Semenanjung Korea telah mempengaruhi situasi keamanan internasional karena beberapa alasan. Yang pertama, isu yang beredar dalam konflik ini merupakan isu yang sangat diwaspadai di dunia internasional, yaitu pengembangan senjata nuklir. Yang kedua, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ini melibatkan beberapa negara lain yang berkaitan mengenai isu pengembangan senjata nuklir, meskipun cenderung berada di balik layar atau hanya sekedar memberi dukungan seperti Amerika Serikat dan China.
Yang ketiga, adanya ketergantungan antara negara yang berkonflik dengan negara lain di belakangnya. Hal tersebut telah mempengaruhi jalannya konflik sehingga menentukan situasi keamanan internasional. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia ini saling bergantung dengan negara lain di berbagai macam bidang seperti politik, keamanan, maupun ekonomi perdagangan, yang jika ada satu negara atau aspek yang terganggu akan mempengaruhi keseluruhan sistem dalam negara-negara lain. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sangat kami butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.